Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, jamaah, pagi hari ini insya Allah kita akan dapat ilmu baru lagi dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita semua pasti tahu kan ya yang namanya Dajjal. Benar nggak ibu-ibu? Tahu ya? Tahu ya. Dan kita juga semua tahu kalau Dajjal itu akan muncul pada saat nanti di akhir zaman dan merupakan pertanda datangnya kiamat. Tahu kan juga ibu-ibu? Tahu ya? Tapi kenapa ya Dajjal itu kok tidak ada di dalam Al-Quran ya? Aduh, itu nggak tahu juga ya ibu-ibu ya? Nggak tahu. Sama deh kayak aku juga banyak banget nih pertanyaan yang muncul di kepala aku terkait hal ini. Begitu juga jamaah yang di rumah kan. Makanya nih langsung aja ya, pagi hari ini kita akan membahas tema kenapa Dajjal tidak ada di dalam Al-Quran. Boleh tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Tapi berhubungan dengan Dajjal nih ya, aku mau kasih lihat nih ada video tayangan emak-emak ngamuk-ngamuk. Aduh, ngamuk-ngamuknya bagaimana ya? Ya udah deh kita tonton rame-rame ya. Ini dia video tayangannya. Anggota polisi berinisial Aibtu RM tengah mengawal aksi demonstrasi dan melakukan filterisasi terhadap massa mahasiswa yang datang. Ketika melakukan pemeriksaan, ia melihat mobil Toyota Innova terparkir di lajur 2, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Aibtu RM mendekati mobil untuk meminta sopir segera pindah. Namun teguran Aibtu RM tidak didengarkan. Tiba-tiba muncul emak-emak yang langsung memaki Aibtu RM. Emak-emak tersebut mengaku tengah menunggu logistik. Akan tetapi saat ditegur, lagi-lagi emak tersebut kembali marah-marah. Ustadz Maulana, Orang kalau sudah marah, emosinya susah untuk apa aja keluar. Tidak pantas Dajjal disebutkan dalam Al-Quran. Karena terlalu hina untuk disebut dan terlalu kecil dan tidak berarti untuk diceritakan. Dan ini hanya diberikan peringatan oleh para nabi-nabi, utamanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita akan datangnya pembohong besar. Jadi Dajjal itu pembohong. Makanya kalau ada orang merasa dibohongi, asal Dajjal, gitu kan? Ya. Benar Ustaz. Kata-kata Dajjal itu langsung mengisyaratkan yang buruk-buruk tentang kebohongan. Kebohongan. Tentang orang yang bohong. Dan pembohong terbesar adalah Dajjal yang sesungguhnya yang akan datang di akhir zaman. Dia mengatakan ini surga, padahal itu bukan surga, itu neraka. Dusta, ini neraka, padahal itu adalah surga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasan. Boleh tepuk tangan jamaah. Wah, tunggu dulu. Kalau memang Dajjal tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, terus kenapa Dajjal dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat ya? Izin bertanya deh sama Habib. Siap, Masya Allah. Bertanya dong, kalau misalkan begitu, bukankah semua tanda-tanda kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang diciptakan Allah yang tertera, itu semua ada dalam Al-Quran ya? Betul. Iya, makanya terus gimana dong nih? Silakan penjelasannya Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Betari dan ibu-ibu semuanya dan yang di rumah, tanda-tanda hari kiamat.
Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwasanya di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tanda Dajjal itu di dalam Al-Qur'an, karena tadi telah beliau sampaikan sesuatu yang paling hina sehingga tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ada hadis Nabi SAW sampai Nabi mengatakan ma bu'itha, tidak diutus Rasul illa andara ummatahu a'war kadzab. Tidak diutus seorang Nabi dari zaman Nabi Allah Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad kecuali mereka itu menyampaikan tentang peristiwa Dajjal. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul SAW beliau mengatakan thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wadabatul ard. Ada 3 hal kata Nabi SAW yang sudah tidak bermanfaat lagi orang dengan keimanannya, atau tidak bermanfaat kalau memang dia belum beriman sebelumnya, atau beriman belum berbuat kebaikannya. Kalau sudah 3 keluar ini, apa yang pertama? Nabi mengatakan tulu syamsi min maghribiha, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Bu, mau lihat matahari sebelah barat? Nah, artinya telah terbit matahari dari sebelah barat. Kemudian yang kedua apa tanda-tandanya? Dajjal. Dajjal itu akan keluar pada saatnya. Dan yang ketiga Nabi SAW mengatakan dabatul ard. Dia binatang melata akan keluar dari bumi. Tapi apa yang membedakan dari binatang-binatang dunia ini, Betari? Maka binatang ini berbeda. Dia bisa berbicara. Subhanallah. Jadi dikatakan badannya itu seperti manusia, kakinya itu 4, dia bisa berbicara. Dan bulunya itu mempunyai banyak warna. Jadi kalau sudah lewat itu di depan kita, cepat-cepat lari. Ya, jangan sampai ketemu. Aduh, kalau gitu aku lari deh ya. Terima kasih Habib penjelasannya. Sama-sama. Baik, begitu ya jamaah, boleh tepuk tangan. Masya Allah. Ini kalau ngomongin Dajjal ya, aku mau ngasih lihat video tayangan nih. Ada suami yang tega banget. Tega banget suaminya ini menghilangkan nyawa istri sambil sebut nama Dajjal. Langsung kita tonton aja yuk jamaah, ini dia video tayangannya. Petugas keamanan setempat yang bernama Yogas mengatakan pelaku terus menyebut istrinya Dajjal dan merekam saat melakukan penusukan. Pelaku juga mengatakan gigi istrinya bertaring sehingga ia menusuknya. Menurut Yogas, rekaman penusukan itu diketahui saat pelaku berhasil diamankan oleh warga setempat. Saat itu pelaku sempat memperlihatkan rekaman video yang direkam menggunakan ponselnya. Yogas menduga pelaku mengalami masalah mental. Sebab selama diamankan oleh warga, pelaku terus berteriak Dajjal kepada orang-orang yang ada di depannya. Ustadz izin bertanya nih, dari tayangan tadi kan kita ngelihat kalau sifat jelek pasti dikaitkan sama Dajjal, apa-apa Dajjal, apa-apa Dajjal. Tapi Dajjal itu kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, aku mau tanya nih, apakah ada ayat yang mengisyaratkan keberadaan Dajjal? Nah, biar kita semua tahu nih ya, jamaah yang di rumah juga, kalau memang Dajjal ini benar adanya. Silakan Ustadz penjelasannya. Habib guru-guruku, Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
قل انتظروا إنا منتظرون. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau tanda daripada kedatangan Tuhanmu, atau sebahagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah lagi berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Maka katakanlah, tunggulah, kami pun sedang menunggu. Maka ayat ini senada dengan hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab tadi, bahwasanya thalathun idza kharajna, ketika sudah keluar tiga hal ini tidak lagi bermanfaat iman yang tidak beriman sebelumnya. Mirip-mirip redaksinya, dan ini adalah metode tafsir yang sangat akurat. Kenapa? Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala kita mencari apa maksudnya ini tanda-tanda, apa yang tanda-tandanya Allah ini? Oh, ternyata Nabi jelaskan dari sahabat Jarir tadi, ada yang mengatakan dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah, ada yang mengatakan daripada sahabat ini. Nabi SAW jelaskan ayat ini, ternyata penjelasan ayat tersebut yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah di akhir zaman, salah satunya adalah munculnya Dajjal. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, penjelasannya. Betari. Mana tepuk tangannya ibu-ibu? Masya Allah. Wah, kita dapat pertanyaan luar biasa nih dari jamaah yang di rumah. Langsung aja deh aku bacain ya. Dari Instagram @ranggasatria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustaz, kalau bicarain Dajjal, sebenarnya saya tuh penasaran banget dari dulu Ustaz. Emang bener ya kalau Dajjal itu matanya cuma satu? Kalau bener, emang kenapa ya Ustaz? Kok cuma satu aja? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, boleh dong. Kenapa matanya satu? Kenapa? Sebenarnya sih bukan matanya cuma satu. Tetapi? Sebenarnya itu bagian dari ciri-cirinya. Bagian pokoknya kita bahas setelah yang satu. Oh, ya udah deh. Penasaran kan? Penasaran ya jamaah. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Setelah satu ini akan kasih tahu sama Ustaz Maulana ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Nanti ada yang berkata gini, matanya. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah masih di Islam itu Indah. Dan buat jemaah yang baru gabung, hari ini kita sedang membahas tema kenapa Dajjal tidak ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Sebelum kita lanjut nih bahas tema pagi hari ini, aku mau kasih lihat nih ada video tayangan terlebih dahulu. Yaman mencekam. Wow, berikut video tayangannya. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat melalui siaran persnya pada Jumat 12 Januari. Dalam laporan tersebut, Amerika Serikat dan Inggris menargetkan 60 lokasi yang terkait dengan gerakan Ansarullah di 16 lokasi. Dalam serangan itu, Amerika Serikat dan Inggris menggunakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi dari berbagai jenis. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut sebagai balasan kepada Houthi. Subhanallah, Habib, dari tayangan tadi nih, kita tahu kota Yaman bisa dibilang sebagai kota di mana tinggalnya keturunan Nabi. Kalau kejadiannya seperti ini, berarti yang melakukan penyerangan bisa dibilang pengikut Dajjal ya? Atau orang yang memiliki ciri-ciri seperti Dajjal? Atau gimana nih ya? Berarti kiamat udah dekat dong, Bib. Aduh, boleh silakan penjelasannya, Habib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah Dajjal ini fitnah yang besar. Jadi di mana saja mungkin sekarang cucu-cucunya Dajjal ini sudah keluar. Ya, sifat-sifat Dajjal ini sudah ada. Maka dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a akbar min Dajjal, min khalqi Dajjal. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaum dari Nabi Allah Adam ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, itu fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah Dajjal. Ini yang harus kita ketahui. Jadi tidak harus
dia dari Yaman atau dari mana saja. Pernah di suatu ceritakan ketika Dajjal itu timbul, keluarlah seorang pemuda dari Madinah untuk melawan itu Dajjal. Lihat fitnahnya. Ketika dia melawan itu Dajjal, maka Dajjal membelah ini anak muda menjadi dua. Ya, dibelah menjadi dua. Kemudian dihidupkan kembali, disatukan kembali itu anak muda dari Madinah. Dia keluar. Sebab kenapa dia keluar dari Madinah? Dajjal bisa masuk ke semua negara manapun, kecuali kata Rasul SAW, Dajjal tidak bisa masuk ke kota Makkah dan Dajjal juga tidak masuk kota Madinah. Itu semua dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita mengalami masa fitnah terbesar tersebut. Bahkan Nabi SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW, sampai Nabi mengatakan sesuatu yang sangat aku khawatirkan kepada kalian, bukan masalah ini umat, walaupun masalah umat ini fitnah-fitnahnya banyak, betul ibu-ibu? Betul? Fitnah-fitnah ini banyak, tapi Nabi mengatakan fitnah yang terbesar adalah fitnahnya Dajjal yang nanti keluar akhir zaman ila qiyamis sa'ah, sampai kiamat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan, ini fitnah yang terbesar, sampai Nabi mengatakan juga, apabila kalian dipertemukan dengan Dajjal tersebut, lihat nih, Bu, udah minum obat? Alhamdulillah. Ya, artinya ketika sampai Nabi yang bilang, ketika kalian bertemu dengan Dajjal ini sudah langsung cari jalan yang lain. Jangan sampai menatapnya, jangan sampai melihatnya. Karena Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati dan bisa mematikan orang yang hidup tersebut. Jadi banyak orang-orang pada saat itu menjadi keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikut-pengikutnya semua mengikuti Dajjal. Kenapa? Dianggap Dajjal ini Tuhan. Dianggap Dajjal ini bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita, siapapun kita ini dari keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan terhindar daripada fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib penjelasannya. Jamaah boleh tepuk tangannya. Masya Allah. Benar banget, termasuk, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dilindungi Allah ya, dan terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pada mau nanya nggak? Oh mau semua? Yaudah sabar ibu-ibu, sabar, tenang. Ya, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo tadi yang mau nanya siapa ibu-ibu, tunjuk tangannya. Ini paling gercep nih yang warna oranye. Mohon maaf ya ibu-ibu, sebentar aku ke sebelah sini. Ibu yang paling atas nih. Maaf ya ibu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah dari Masjid Taklim Isfaq Lana Batang. Tepuk tangannya jamaah. Tanya dong Ustadz. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Apa bu pertanyaannya? Silakan. Ustadz, apakah orang yang sering melakukan kedoliman atau maksiat itu termasuk pengikut Dajjal? Kalau iya, apakah pengikut Dajjal itu akan kekal abadi di neraka selama-lamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan boleh langsung jawab. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita terhindar dari Dajjal dan kita tidak menjadi pengikutnya. Jangan sampai kita berkata menghindari, tapi justru kita yang bersifat seperti berbicara tentang para pengikut Dajjal. Sebenarnya ada 6 yang disebutkan, tapi saya tidak menyebutkan nama-namanya. Nggak usah. Karena kenapa, nanti ada yang salah paham lagi. Lebih bagus kita kasih lihat saja ciri-cirinya. Pokok
Artinya orang yang menjadi pengikut Dajjal adalah orang yang melakukan kezaliman ataupun maksiat. Itu saja. Karena ada namanya golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Aku juga takut bahas, jangan sampai nanti dibahas guru-guru kita nanti. Nabrak lagi. Nah, para pengikut Dajjal ini adalah orang yang selalu melakukan maksiat, pengzalim. Maaf, menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi sehingga urusan akhirat pun terlupakan. Makanya saya kagum tim Islam itu indah mengangkat tema hari ini supaya kita tidak menjadi para pengikut Dajjal. Dan salah satu ciri tandanya datang kiamat, datangnya Dajjal. Salah satu menyebabkan orang lupa dengan akhirat dengan cara tidak mau membahas Dajjal. Tidak apa-apa kita bahas Dajjal. Tidak mungkin kita dapat Dajjal. Iya kan, ada Dajjal besar, ada Dajjal kecil. Dajjal besar itu ada Dajjal yang akhir zaman, tapi ada yang namanya Dajjal kecil itu. Siapa itu? Yang bersifat maksiat, yang bersifat kezaliman, yang menipu orang, yang memanfaatkan orang. Ini bahaya nih. Salah satunya adalah yang melakukan maksiat, merubah hukum, tidak mau melakukan aturan syariat Islam, disibukkan dengan duniawi sehingga tidak mengingat lagi akhirat. Apalagi nih Jumat nih. Iya, kenapa tuh? Nanti kita bahas. Wah, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Boleh tepuk tangan dong jamaah. Ibu sudah cukup jelas ya Ibu? Alhamdulillah, mantap. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya ibu-ibu. Lagi-lagi ibu yang baru baju oranye ini ya, semangat sekali. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arianti dari Majelis Taklim Isfa'lana Batang. Saya mau tanya kepada Ustadz Sam. Ini Ustadz, dalam Al-Quran katanya Dajjal akan muncul di akhir zaman dan Nabi Isa akan membunuh dan memerangi Dajjal dan membela umat muslim. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul atau tidak begitu ya Bu ya? Boleh silakan langsung dijawab Ustadz. Abi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam yang ternyata dalam keyakinan kita umat muslim dan wajib kita yakini bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Walaupun mereka menganggap bahwa Nabi Isa telah dibunuh, telah ditaruh di tiang, akan tetapi umat Islam yakin Nabi Isa masih hidup dan Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman untuk melawan dan membunuh Dajjal.
Akan tetapi ketika kedatangan Nabi Isa alaihissalam turun ke atas muka bumi, ternyata pada saat itu pasukan muslim sudah mengepung Dajjal. Jadi sudah dalam keadaan mengepung, ketika bersiap-siap untuk menyergap daripada Dajjal, karena pintu pada saat itu sedang ditutup, di Baitul Maqdis sedang ditutup oleh Dajjal dan juga pengikutnya. Umat Islam bersiap-siap untuk daripada menyerbunya, menyergapnya, namun ternyata dimulai dengan sholat berjamaah. Dan ternyata pada saat itu ketika hendak dilaksanakan sholat berjamaah yang dipimpin oleh yang kita yakini juga Imam Mahdi, keturunan daripada baginda Nabi SAW, makanya akan timbul nanti atau akan muncul juga diutusnya keturunan daripada Rasulullah SAW, yaitu kita kenal dengan sebutan Imam Mahdi yang akan memimpin sholat berjamaah pada saat itu. Turun Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin dan juga Imam Mahdi menyadarinya. Akhirnya karena memuliakan Nabi Isa disuruh jadi imam. Silahkan wahai Nabi Allah, engkau lebih pantas jadi imam. Tapi apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Aku lebih pantas jadi makmum daripada makmummu wahai Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi yang memimpin sholat berjamaah. Setelah itu dikejarlah Dajjal, larilah Dajjal dan dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pada saat itu membunuh Nabi Isa pun mereka masih ragu, yang dibunuh Nabi Isa apa bukan ya? Tapi dalam keyakinan muslim yang dibunuh bukanlah Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan diturunkan nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, akan tetapi tetap menjadi makmum bagi kaum muslimin. Bukan jadi imam, tapi jadi makmumnya kaum muslimin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Tepuk tangan jemaah. Ibu, alhamdulillah sudah cukup terjawab ya. Alhamdulillah. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Tadi banyak banget penanyanya ya. Siapa lagi? Lagi-lagi tim Oren. Mohon maaf ya Ibu. Aku ke sebelah sini lagi. Iya Bu, iya sabar Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Atun Soeharto dari Majelis Taklim Iswalana Batang, Jawa Tengah. Mau tanya Mau tanya dong Ustadz. Saya mau tanya sama Habib Muhammad. Siap. Ibu Tin Soeharto siapa? Iya, Atun Soeharto. Atun Soeharto. A, U sama I kan beda. Ya, kedengaran saya Ibu Tin. Terima kasih Habib. Saya mau tanya, kalau Dajjal itu ada, bagaimana cara untuk bisa berlindung dari gangguan Dajjal tersebut? Oh, Masya Allah. Memangnya kalau bisa berlindung ketika di akhir zaman sudah muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara berlindung dari Dajjal Habib ketika Dajjal nanti sudah muncul? Silahkan langsung dijawab. Ngeri-ngeri sedap pagi-pagi bahas Dajjal. Ibu ngomong-ngomong jilbabnya udah lunas. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, ada doa Dajjal ini. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan begitu menyeramkan ya, orangnya itu pendek, kakinya bengkok ya. Nanti Ustadz Maulana yang menjelaskan semuanya. Nah, ini ada ajaran doa daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa juga suka kita baca kalau di akhir at-tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min fitnati adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid. Sudah hafal semua. Takut ketemu Dajjal ya. Artinya ini doa, ya Allah aku berlindung kepadamu. Ini doa daripada Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min fitnati atau min azabi jahannam. Yang pertama, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada azab neraka. Berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih doa ini? Orang juga doa ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam misalnya. Tapi enggak sholat, ya sama saja bohong.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azabnya neraka jahanam. Tapi tidak berpuasa, kan sebentar lagi bulan puasa. Ya, yang hitung kalendernya nanti Ustaz Maulana. Ya, tadi sudah 7 Rajab katanya. Ya, masih berapa hari lagi menuju Ramadan? Masih ada sekitar 53 hari lagi. Ini Ibu geografis ini. Jadi artinya min adzabi jahannam. Kemudian yang kedua, wa min fitnatil adzabil qabri. Artinya jangan juga sampai dapat azab kubur. Kita minta dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Jadi ada azab kubur, ada azab neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, atau wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya dari fitnah-fitnah masa hidup kita di dunia. Ketika mati juga difitnah, misalnya, oh fulan itu memang tukang maling. Nah, itu fitnah namanya. Ya, jadi mati kita tuh bahkan dikatakan oleh ulama, beruntunglah orang yang meninggal dunia disebut kebaikannya, dan celakalah orang yang meninggal dunia selalu disebut keburukannya. Gak enak banget. Jadi kalau dikenang sama orang fitnah dia setelah meninggal itu sangat disayangkan. Dan yang terakhir apa? Kata Nabi SAW, wa min fitnati masihid dajjal. Minta diperlindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah-fitnah dajjal, dan fitnah-fitnah cucu-cucunya dajjal sekarang ini sudah ada pengikut-pengikut yang selalu berbuat zalim. Dan dari hadis yang lain, Nabi SAW beliau mengatakan, man hafadha asyra ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Nabi mengatakan, siapa orang yang menghafal, selalu membaca dari ayat pertama sampai 10 suratul kahfi, maka insya Allah dia terjaga daripada fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Boleh tepuk tangannya jemaah? Alhamdulillah. Ibu, gimana Bu jawaban Habib tadi? Dikasih bintang berapa Bu? 5. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah deh jamaah. Kalau begitu masih banyak lagi sih pertanyaan dari para jamaah yang belum kejawab nih ya. Tapi jangan Kenapa Bu? Tadi kan aku kena ke tangan, masa kesana terus, kapan jadi lupa nih aku pertanyaannya. Oh gitu ya, ibu-ibu lupa pertanyaannya. Bu, ini ditonton satu Indonesia loh. Iya, ibu jangan marah-marah Bu, tenang dulu, sabar Bu. Setelah yang Insya Allah akan ada gilirannya. Iya, insya Allah akan ada waktunya ya Bu. Mungkin kalau begitu kita iklan dulu kali ya, sambil nunggu ibu, siapa tahu nanti inget ya, pertanyaan apa. Oke ya, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Diingat-ingat dulu Bu, pertanyaan apa tadi? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru gabung, hari ini kita sedang membahas tema kenapa Dajjal tidak ada di dalam Al-Quran. Wah, Ustadz Syam. Izin bertanya nih, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap level 5. Ustadz, Dajjal dan Yajuj Majuj itu diturunkan secara bersamaan atau beda waktu, di jarak gitu. Beda masa gitu ya? Ya, soalnya nggak ada penjelasannya nih di dalam Al-Quran tentang ini. Silakan Ustadz, langsung dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi.
Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan kami dinding penghalang sadda antara kami dan mereka. Ini adalah percakapan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan untuk kita dalam surah Al-Kahfi tentang seorang raja yaitu Dzulqarnain. Ulama beda pendapat, Dzulqarnain ini raja saja atau raja sekaligus nabi. Kenapa? Karena Dzulqarnain adalah satu di antara orang muslim yang menguasai dunia pada saat itu, dan dalam riwayat disebutkan Dzulqarnain adalah seorang yang semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikatakan Dzulqarnain ini diislamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi pernah tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Dzulqarnain ini karena menguasai dunia, hobinya selama 500 tahun keliling dunia. Sampailah di suatu kaum yang mana kaum tersebut Raja Dzulqarnain tidak mengerti bahasanya. Kenapa ini bahasa apa ini kaum ini nih? Maka Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain, dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa sampai Raja Dzulqarnain memiliki 10 orang penerjemah supaya bisa mengerti daripada apa yang dibicarakan oleh bangsa tersebut. Jadi orang daripada bangsa ini bicara kepada orang yang ke-9, yang ke-9 bicara kepada orang ke-8, sampai 10 penerjemah baru bisa dimengerti oleh Raja Dzulqarnain bahasanya. Ternyata mereka meminta satu hal, buatkan kami dinding pembatas antara kami dengan makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj ini sangat melakukan kerusakan di atas muka bumi. Akhirnya dibuatkanlah oleh Raja Dzulqarnain dinding daripada tembaga dan besi yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Di akhir zaman ternyata pada masa kekhalifahan Abbasiyah, seorang khalifah bermimpi melihat daripada tembok ini retak. Tembok ini retak. Akhirnya tembok penghalang daripada Ya'juj Ma'juj dalam mimpi dari retak. Dia pun berkeliling dunia sampai bertemu dengan yang namanya dinding tersebut, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan berada di daerah Georgia. Kemudian di versi kedua mengatakan di bagian daripada Azerbaijan Armenia, ya, jadi jauh di sana. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah masanya bersamaan dengan Dajjal? Jadi setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, hidup tentramlah seluruh manusia. Manusia-manusia beriman, mereka saling menyayangi, saling mengasihi di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam yang mengatur dengan keadilannya, dengan kesejahteraannya. Namun ternyata ketenangan tersebut mulai hilang ketika Ya'juj Ma'juj keluar daripada persembunyiannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbukalah dinding daripada pembatasnya karena telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diminta untuk melawan Ya'juj Ma'juj, akan tetapi diminta untuk bersembunyi. Kenapa? Ya'juj Ma'juj itu berbeda dengan Dajjal. Satu manusia, satu saya ini Bu, melawan 999 Ya'juj Ma'juj. Jadi bayangin berapa banyak jumlahnya, dan apapun yang dilewatinya itu akan dihabisi sama dia. Bahkan dikatakan kanibal. Kalau ada sesama Ya'juj Ma'jujnya yang mati, mereka makan. Jadi semua dimakan oleh Ya'juj Ma'juj ini. Apakah mereka berbentuk manusia? Sesungguhnya dalam riwayat disebutkan mereka juga anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Yafis. Jadi Yafis ini melahirkan bangsa Turku. Turku itu sebahagiannya adalah Asia, daerah Asia. Makanya dikatakan Ya'juj Ma'juj itu matanya agak sipit-sipit juga. Matanya agak sipit-sipit kayak orang Asia kayak kita ini. Maka subhanallah mereka ini memakan segalanya. Lalu ternyata Nabi Isa dilarang tidak melawannya, akan tetapi Nabi Isa mengangkat tangan, ya Allah hancurkan mereka. Barulah pada saat itu mereka dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah ya, saya matanya nggak sipit kan ya Ustaz ya? Berarti bukan dari Asia Anda ini, Anda asli. Dari Bali. Terima kasih Ustaz penjelasannya, tepuk tangannya dong jamaah. Ya. Masya Allah. Bu Ibu, mau nanya nggak? Ya udah kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh iya, tadi ada pertanyaan ibu-ibu yang tadi marah-marah nggak kebagian slot ya katanya. Sekarang aku mau tanya lagi deh, Ibu udah inget belum pertanyaannya? Insya Allah. Ya udah kita coba ya sekarang Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz,
Nama saya Ani Yunanti dari Jamaah Majelis Taklim Iswa Lana Batang. Tepuk tangan jamaah. Pertanyaan untuk Ustadz Maulana. Oh iya Ibu. Ya. Katanya sholat 5 waktu itu tidak tertera jelas dalam Al-Quran, seperti halnya dengan Dajjal. Tapi kita kan nggak mungkin kalau kita nggak percaya ada yang sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, apakah semua hal yang tidak tertera jelas dalam Al-Quran itu memang harus dipercaya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silahkan langsung dijawab. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, harus diperjelas bahwa sebenarnya berbicara tentang atas apa yang ada dalam Al-Quran, contohnya salat. Kenapa ya salat 5 waktu itu tidak dibahas di dalam Al-Quran? Disinilah kita tidak boleh meremehkan hadis. Kita cuma pokoknya saya cuma pegang Quran. Tidak bisa begitu, kan ada hadis. Lalu ada satu lagi, ijtima ulama, kesepakatan ulama. Dari 3 inilah yang kita gunakan, Quran, hadis, dan ulama. Ijtima ulama, kesepakatan ulama. Karena kita tidak mungkin memahami isi kandungan Al-Quran tanpa adanya petunjuk para alim ulama sebagai warasatul anbiya. Kemudian gimana nih salat? Memang disebutkan salat, tapi secara rincinya saya mau tanya, dalam Al-Quran ada syahadat nggak? Sadallah ilaha illallah. Tidak ada. Nanti dijelaskan di mana? Di Al-Quran. Makanya keyakinan kita ini adalah mengantarkan buat kita untuk tidak meremehkan Al-Quran dan hadis. Makanya mohon izin tanpa menggurui, maka kita harus meneladani Rasulullah, mengikuti para ulama. Nggak usah, saya tidak usah belajar. Saya cuma nggak usah pergi majelis taklim. Al-Quran aja gitu. Aku belajar aja di rumah. Tidak seperti itu. Orang yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Karena pasti di bisik-bisikin tuh, muter tuh keluar ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ibu sudah cukup jelas ya Bu, boleh tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya Ibu silahkan, Ibu pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina dari Batang, dari Majelis Taklim Iswa Lana Batang, Jawa Tengah. Mau tanya dong Ustadz? Aku mau tanya ke Habib Muhammad. Silahkan Habib. Katanya ada nabi yang umurnya lebih panjang daripada Nabi Isa. Apakah selain Nabi Isa masih ada lagi nabi yang akan turun hingga turunnya Dajjal di akhir zaman, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu, luar biasa pertanyaannya. Habib silahkan langsung dijawab. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Muslim atau orang Islam ada keyakinan 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Ada 4 nabi. Yang pertama adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau rajulun saleh, seorang yang saleh, seorang yang hebat dalam keagamaannya. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa Nabi Khidir, kan orang nyebut Nabi. Tapi sedih saja. Malaikat Ibrahim bertanya kepada Nabi Ilyas, kenapa engkau sedih wahai Ilyas, wahai Nabi Allah? Nabi Ilyas mengatakan, aku bersedih, khawatir ketika aku meninggal dunia, aku sudah tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakhirkan waktu Nabi Ilyas untuk beliau berzikir kepada Allah sampai sekarang. Masya Allah, terima kasih banyak Habib penjelasannya. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Bu,
Rating 5 ya Bu, jawabannya untuk Habib. Masya Allah, panjang banget soalnya di durasinya. Ayo ibu, mana lagi nih yang mau bertanya? Oh, seneng banget ibu sumringah sambil senyum-senyum gitu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Welas dari Majelis Taklim Isfaklana, Batang, Jawa Tengah. Tepuk tangan jamaah. Silakan Ibu. Saya mau bertanya ke Ustadz Syam. Nggih. Apakah karena Dajjal itu makhluk yang tidak baik, maka Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran? Tapi bukankah Allah juga banyak menyebutkan jin dan setan di dalam Al-Quran? Padahal itu juga makhluk yang tidak baik. Kami mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Welas. Ustadz silakan langsung dijawab. Kami Guru Kuliah Muhammad, Ustadz Maulana Betari, jamaah di studio, jamaah yang bertanya dan jamaah di rumah. Al-Quran Surah Ghafir ayat 56-57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Ibunda tadi bahwasanya apakah karena saking bengisnya Dajjal itu sehingga tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah salah satu alasan. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, kalau begitu kenapa setan disebut? Kalau begitu kenapa iblis disebut? Kalau begitu kenapa Fir'aun disebut? Kalau begitu kenapa Qarun disebut? Maka hikmah yang kedua adalah untuk kita berpegang teguh juga kepada riwayat ataupun hadits-hadits baginda Nabi SAW. Kemudian berpegang teguh juga kepada para sahabat, berpegang teguh juga kepada para tabi'in, berpegang teguh juga kepada ijtima' ulama, berpegang teguh kepada daripada apa yang difatwakan oleh para ulama kita. Karena sesungguhnya hukum itu bisa diambil dari sana, daripada ilmu-ilmu yang mereka dapatkan juga daripada warisan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ibu tidak akan mendapati daripada ajaran Nabi untuk zakat fitrah dengan beras. Tidak ada satupun ajaran Nabi SAW zakat fitrah pakai beras. Nyun sewu, orang Batang kalau zakat fitrah pakai apa Bu? Pakai kurma kah? Pakai gandum? Pakai beras. Mana hadisnya? Tidak akan ibu dapati hadisnya zakat fitrah pakai kurma. Tapi dari mana itu? Ada namanya mengambil hukum dari kias. Apa itu kias? Mempersamakan, oh karena kurma dan gandum itu adalah daripada makanan pokok, maka dikiaskan kalau makanan pokok kita adalah beras, berarti zakat fitrah menurut ulama boleh dengan beras. Maka dari situ hukum bukan hanya diambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, melainkan daripada ijtihad ulama, kemudian daripada kias juga bisa diambil daripada hukum tersebut. Termasuk Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dari sini kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diterjemahkan oleh para sahabat, diterjemahkan oleh para tabi'in dan juga para ulama, sehingga sampai kepada kita untuk mengimaninya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Tepuk tangan jamaah. Wah, Masya Allah, dari tadi pertanyaan dari ibu-ibu di studio tuh bagus-bagus banget ya. Tapi jangan kemana-mana ya jamaah. Setelah yang satu ini kita masih memberikan nih kesempatan untuk jamaah yang mau nanya. Jadi buat jamaah yang di rumah, ayo disiapin pertanyaannya ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah.
Alhamdulillah. Dajjal itu seorang manusia. Jadi Dajjal ini adalah seorang laki-laki. Ya, Dajjal ini seorang laki-laki. Badannya tidak tinggi, tapi pendek. Saya pergi dulu Dia tidak tinggi tapi pendek. Kemudian dia punya kaki bengkok. Alhamdulillah nggak ada yang bengkok di sini. Ya. Kemudian rambutnya keriting. Aman Ustaz? Aman. Jadi dia punya rambut keriting. Kemudian matanya buta. Nah ini banyak kalau kita lihat visual di TV itu atau di film-film, matanya tuh satu di sini buta, ya. Di tengah-tengah di kening. Ini kening. Bahasa orang sana kening itu apa? Jidat. Oh bodoh itu. Enggak bahaya ta. Jadi bukan di sini, artinya dia bukan punya mata di jidat, tapi matanya sebelah buta. Buta, jadi satunya ada, satunya buta. Dan matanya itu enggak cekung, rata. Ya. Butanya itu diibaratkan seperti anggur busuk. Ya. Anggur, jadi dia rata saja. Jadi matanya itu enggak cekung kayak kita yang normal ini. Dia matanya rata dan satunya buta. Nah ini ciri-ciri daripada Dajjal. Jadi dia buta dan pendek, seorang laki-laki dengan rambut yang keriting. Nah kalau diibaratkan bilang, makanya Tuhanmu itu tidak buta. Nah Dajjal ini diterima nggak taubatnya? Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang yang begitu, ibu pinggir jalan, udah langsung kabur aja. Jangan lirik-lirik, jangan tengok-tengok sudah. Nah kenapa Dajjal ini diterima nggak taubatnya? Ulama mengatakan kenapa Dajjal itu sudah tidak bisa taubat lagi? Karena diantaranya apabila jeng nunggu ibu ya. Apabila matahari sudah terbit dari barat, maka tidak lagi diterima taubat. Kan Dajjal keluarnya matahari sudah terbit dari barat. Oh, matanya cuma satu. Matanya. Jadi kita tidak boleh Ustaz Sam? Memandang sebelah mata. Boleh memandang sebelah mata. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib penjelasannya. Masya Allah jamaah. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Lalu akan ditutup doa dengan oleh Ustadz Syam. Silakan guru. Kenapa Dajjal tidak disebutkan dalam Quran? Ingat, Dajjal itu dihinakan, tidak pantas untuk disebutkan. Jadi hanya diisyaratkan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Dan Rasulullah bahkan para nabi-nabi terdahulu pun mengingatkan akan datangnya Dajjal. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus membenahi diri. Jangan sampai kita justru jadi pengikut Dajjal. Karena yang bahaya itu ketika Dajjal sudah datang, maka kita harus menghindarkan diri kita dari Dajjal. Jangan sampai kita jadi pengikutnya. Kenapa? Karena Dajjal adalah pembohong besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr wa na'udhu bika min adhabi jahannam wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udhu bika min masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu
daripada azab kubur. Kami berlindung kepadamu daripada azab neraka. Kami berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan mati kami. Dan kami berlindung kepadamu daripada fitnah Dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak jemaah sudah menonton Islam itu Indah sampai selesai. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu lagi. Jalan-jalan, lihat Gunung Kenari. Masya Allah. Sampai rumah ada yang ngikut satu. Allah. Saya Betari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah.